Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa ja'a maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa ja'a ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Addo ya'addu addun wa ma'addun fahuwa addun wa ja'a ma'dudun. La ta'addu ma'addun ma'addun. Wajila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa ja'a maujulun. Ijal la taujal maujilun maujilun. Ya bisa ya ibasu ya basan wa maibasan fahuwa ya bisun wa ja'a maibusun. Ibas la taibas maibasun maibasun. Khofa ya khofu khofan wa makhofatan fahuwa khaifun wa ja'a makhufun. Khof la takhaf makhofun makhofun. Haba ya habu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa ja'a mahibun. Hab la tahab mahabun mahabun. Radiya yarda ridan wa mardotan fahuwa radin wa ja'a mardiyun. Irdo la tardo mardon mardon. Khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fahuwa khasyun wa ja'a makhsyun. Ikhsha la takhsha nafsan nafsan. Wadiya yauja wajan wa maujan fahuwa wadin wa ja'a maujiyun. Ija la tauja maujan maujan. Qawiya yaqwa quwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa ja'a maqwiyun. Ikhwa la taqwa maqwan maqwan. Rawiya yarwa rayyan wa marwan fahuwa rayyanun wa ja'a mardiyun. Irwa la tarwa marwan marwan. Asima ya'sam isman wa ma'saman fahuwa asimun wa ja'a ma'sumun. Isam la ta'sam ma'samun ma'samun. Ba'isa yab'asu bu'san wa ma'asan fahuwa ba'isun wa ja'a mab'usun. Ib'as la tab'as mab'asun mab'asun. Ba'ina yabra'u bara'atan wa mabra'an fahuwa bari'un wa ja'a mabru'un. Ibra' la tabra' mabra'un mabra'un. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji yang berikutnya. Baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan pendukung timnas yang kecewa karena kalah ya, lah iyalah nggak menderita, termasuk lu Dapil ya, lu kan sedih jagoan lu kalah kan. Mudah-mudahan para mu'alif, para guru manfaat barokah ilmu-ilmunya yang kita kaji. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tsumma hadrati sultanil auliya as-Syaikh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrul aziz khususan jami' awali songo khususan Baqadil Bangkalan Madura Mbah Hasyim Asari Jombang Bapak Hasbullah Ki Asas Samsul Arifin Situbondo wa khususan ilaro Mbah Hamid Pasuruan Mbah Surga Surgi Mbah Selaga Mbah Khotam Mbah Soleh Semendi wa khususan ilaro Mbah Bisri Mustafa Mbah Maimun Zubair Rembang Huson ilaro Mbah Bisri Mustafa Rembang Huson ilaro Mbah Ahmad Mutamakin Mbah Dura Salam Mbah Sahal Mbah Madun Kiai Abdullah Rifai Bu Haja Nyai Salamah guru-guru saya semua itu Huson ilaro Mbah Yasin Bareng Mbah Asnawi Kudus Mbah Arwani Kudus Kiai Turaihan Kudus Huson ilaro Mbah Makmun Kudus Huson ilaro Mbah Ali Mbah Fatoni Mbah Anwar Kudus guru-guru saya yang ada di Kudus Mbah Mansur banyak sekali lah ya Huson ilaro Mbah Soleh Darat Semarang nah ini sanad saya sampai ke Mbah Soleh Darat Semarang itu gurunya Ki Murtado Idris gurunya Mbah Madun Huson ilaro semua ulama-ulama Cirebon wana khusus Huson ilaro Ki Yusuf Taujiri Garut Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat ke Cipasung Tasikmalaya Huson ilaro Mama Falak Pagintongan Bogor Huson ilaro Ki Ahmad Syatibi Angnuh Cianjur Abu Yadim Yati Banten Syekh Nawi Banten nafa'anallahu bi'ulumihim semua guru-guru yang difatihai oleh para masyayikh bil khusus ilmu alat ilmu nahwu nafa'anallahu bi'ulumihim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, langsung kita lanjut supaya ini kelamaan nih. Bahas an aja berapa kali pertemuan, ya kan? Habib Didi aja keder. Bagaimana kalau jatuh setelah hafal suruk, ja'ala, itakhoda, akhoda, dan lain sebagainya. Nah ini perlu diperhatikan sama kalian. Sebelum saya lanjut, saya kasih mukaddimah. An, nih, ini saya ulangi. An bisa menasobkan fi'il mudhari. Syaratnya pertama, an menunjukkan masdariyah. Saya ulangi supaya kalian langsung connect. Ingat. Kalau an yang zaidah atau an mufassiroh nggak amal, oke? Itu syarat yang pertama. Ono kucing saja dibilanginya. Lu suruh pakai jurus ya, di jurus itu loh, wus gitu ya. Udah, ini kamu nanti saya kumisin kalau. Oke, nyambung nih. Yang kedua, an tidak, ini palang ini maksudnya tidak didahului lafadz yang keluar dari masdar ilmun, pokoknya alima, tayakona dan lain sejenisnya, atau yang jatuh lu pinggirin terus lu lipat dulu, atau jatuh setelah lafadz donin. Oke, nyambung nih. Kemarin udah dibahas juga kalau an jatuh setelah alima atau yang sejenis, maka apa kemarin? Fi'il mudhari dibaca rofa'ano lipat. Lu kagak nyambung lu, yang gak diniin. Dengerin, fi'il mudhari, dua-duanya ngapa lu jadiin satu begitu? Gak cerdas pisan jadi orang ya. Itu lu lipat dua-duanya. Nah begitu makan enak. Udah cepetan.
Diperhatikan. Kalau an didahului oleh lafadz alima atau sejenis yang menunjukkan makna yakin, maka fi'il mudhari'nya tetap dibaca rofa, annya mukhaffaf min anna al musaddadah. Oke, ingat contohnya nih, kemarin udah lo hapus contohnya. Alima ang sayakunu. Oke, ingat. Nah, itu kalau didahului alima, ilmun lah, lafadz yang keluar dari ilmun. Kalau didahului dhannun gimana? Nah, sekarang maka perhatikan, ini sulit. Fa'in subikot. Maaf tuh. Lah, maka jika, maaf tuh kadang-kadang begitu itu. Diingetin, lu gak punya duit tuh emang. Maka stres begitu. Nah iya kan. Gak punya duit biasa. Yang lain juga sama gak punya duit. Gak punya duit berjamaah itu paling enak. Kan paling kok enak berjamaah nggak punya duit Pak, bareng-bareng. Wah, kan keren. Fa'in subikot, maka jika didahului apaan bidhonin dengan lafadz dhon. Bidhonin dengan lafadz dhon, maksudnya dhon lafadz yang keluar dari masdar dhonin, ngerti? Kadang-kadang dhunun memang boleh dua. Nah, apa yang dimaksud dhon? Wal muradu bihi ma yadullu ala dhanni. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bihi dengan lafadz dhannin atau lafadz yang keluar dari masdar dhon. Ma itu lafadz yadullu yang menunjukkan apa ma. Ya dulu yang menunjukkan apa ma. Ala dhonni, itu jadi jalan-jalan aflah. Oh, oke. Ala dhonni atas mana dhon, apa dhon? Dugaan, sangkaan, praduga. Itu maksudnya dhon. Sawaun itu sama saja, itu cara mentarkibnya sawaun kana, itu ada 3 cara, yang paling gampang aja lah. Sawaun itu sama saja, kana ada apa ma, maksudnya ma ya lafadz. Ada itu bilafdzi dhonni dengan lafadz dhon, amla atau tidak. Nah, yang semana dengan dhon itu hasibah umpamanya, za'ama. Nah, itu kan semana dengan dhon, oke? Nyambung kan? Nah, ini mindset kita dituntut oleh musonib supaya kita paham apa yang dimaksud menunjukkan makna dhon. Nah, itu fawajhani, jawabnya fa'in subikot. Jawabnya fawajhani, maka ai huwa ai hiya wajhani, gitu loh. Maka itu 2 wajah, 2 cara baca. Fawajhani, maka itu 2 wajah. Maksudnya 2 wajah, 2 cara baca. Fihi, di dalam ma. Sifatnya wajhani, jaizani, yang jaiz keduanya. Jaizani yang jaiz itu menang, boleh keduanya. Jadi nggak wajib, gitu loh. Jadi sifatnya mudhari yang jatuh setelah an yang didahului oleh lafadz dhon, itu cara bacanya boleh 2 cara. 2 cara itu apa aja? An-nasbu, nah itu cara bacanya an-nasbu. Karena itu badal dari wajhani. Sementara wajhani itu kan dibaca rofa. Nah, kalau kalian baca an-nasba boleh menjadi maf'ul. Loh. An-nasba. Nah, ini santri telatan ini gua pengen pencet ya begini. Udah buruan.
Udah datang belakangan mulu, badannya paling gede. Astagfirullahaladzim. Lu ntar suruh syahadat lagi lu dong. Ya kan? An-nasbu yaitu membaca nasab. Udah yang gampang aja lah. Man kudu ngerti kalian. Nah, kalau fi'il mudhari dibaca nasab berarti an apa? Oh. Ala annaha atas sesungguhnya an nasibatun itu amil yang menasobkan. Ini mau nggak mau harus saya jelaskan. Karena saya kalau nggak saya jelaskan, saya khawatir kalian bingung. Oh gitu loh. Warraf'u atof kepada an-nasbu. Warraf'u dan membaca rofa. Ala annaha atas sesungguhnya an mukhaffafatun itu yang dibaca takhfif, yang dibaca sukun, minas sakilati dari anna yang sakilah. Dari segitu aja kalian kudu harus bisa paham, ngerti kan? Walaupun belum saya jelaskan, tapi kalau kalian connect nyambung, insya Allah langsung paham. Udah nanti dijelaskan biar lebih mantep. Nahwu qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wa hasibu alla takuna fitnah. Wa hasibu, nah itu kan hasibah. Hasibah itu kan maknanya kan menduga, ya kan? Sama dengan dhanna, sama dengan za'ama. Oke? Dan menduga siapa kaum alla takuna pada bahwa tidak ada apa fitnatun fitnah. Nah, dalam ayat quri'a dibaca fis sab'ati dalam qiraah sab'ah, apa yang quri'a bin nasbi dengan membaca nasab fi'il mudhari takuna. Itu maksudnya yang dibaca nasab apa ya, takuna. Oke maksudnya. Nah itu harus kalian kalau mengartikan bin nasbi harus bisa menjeblakkan, menjelaskan dengan membaca nasab. Lah membaca nasab apa? Nah kan ini bahas fi'il mudhari, otomatis Allah takuna, takunanya itu loh, oh, gitu loh. Wahia dan bermula quri'a fi sab'ati bin nasbi qiraatu ghairi abi amrin wa hamzata wal kisai. Itu qiraahnya imam selain abi amr. Itu tiga ulama yang disebut itu abi amr wa hamzata dan imam hamzah wal kisai dan imam kisai. Nah itu tiga dari qiraah sab'ah. Sab'ah kan 7. Oh gitu loh. Nanti yang lainnya ada mubarrid, ya kan? Imam Hafiz dan lain-lain. Ijra'an karena memberlakukan ijra, kalian harus connect. Ajra yujri ijra'an. Caranya begitu. Supaya manfaat apalan kalian. Ijra'an karena memberlakukan lidzanni terhadap lafaz dzon, yaitu hasiba yang merupakan bagian daripada dzonin, ngerti? Ala aslihi atas asalnya dzon. Maksudnya dzon ya hasiba itu min ghairi ta'wilin dengan tanpa penakwilan. Nanti ada pembandingnya. Li'annahu karena sesungguhnya asluhu dzon ala aslihi bi'tibari dilalatihi dengan menghitung menunjukkannya dzon bi'tibari aslihi ala adamil wuku'i itu menunjukkan atas tidak terjatuh yulaimu yang memberitahu sama dengan yusiru yulaimu mula-amah itu meliringi, maksudnya memberitahu, memberi isyarat apa adamil wuku
atau asluhu yulaimu annan nasibata, pada sesungguhnya an yang menasobkan, ad-dallata yang menunjukkan, ala roja atas makna roja, wa toma dan toma. Ingat-ingat bab dhanna wa akhwatuha itu kan ada yang menunjukkan makna roja dan toma. Apa itu roja? Mengharapkan. Toma yang mengharapkan. Ngerti maksudnya? Nah itu kan khasibu Allah takuna fitnah itu. Tanggung biar sampai warofi itu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya wa hasibu alla takuna fitnah. Hasibu itu bermula hasibu, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Loh kok hasibu fi'il dan fa'il itu gimana ceritanya? Hasiba dah dikupas lagi. Hasiba itu kan menafsirkan namanya. Hasiba bermula hasiba, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Min akhwati dhanna dari saudara-saudaranya dhanna. Tansibu yang menasobkan apa hasiba akan saudaranya dhanna. Kan berarti menasobkan kan? Maf'ulaini pada dua maf'ul, nyambung kan? Loh itu makanya kita dikocok lagi pada bab dhanna supaya paham. Wal wawu dan bermula wawunya setelah sin, setelah ba itu ada wawu. Domirun mutasilun itu domir mutasil. Fi mahalli raf'in dalam mahal rofa. Dilihat kitabnya. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Nah khasibu kan udah jelas itu. Khasiba fi'il madhi. Wawunya fa'il kan gitu kan. Berarti fa'il ya mahal rofa karena nggak boleh karena domir itu kan mabni gitu kan. An bermula an, nah itu Allah itu yang menjadi contoh. An bermula an, harfun masdariyun wa nasbun, itu huruf masdariyun yang bangsa masdar, wa nasbun dan huruf nasab. Wala nafiyatun, wala dan bermula la takuna, nafiyatun itu la nafi. Takuna bermula lafat takuna, ntar lu salah lagi. Wala nafiyatun dan bermula tidaklah nafi. Takuna lah keder sendiri loh. Makanya kudu bener narkibnya. Wala dan bermula huruf la, Allah takuna itu loh. Nafiyatun itu la nafi. Takuna bermula lafat fi'il mudhari' takuna, itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi an oleh an. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya takuna fathu akhirihi itu dibaca fatha akhirnya yaitu huruf nun. Mutasarrifun yang berubah min kana dari kana, takuna itu loh maksudnya gubahan dari kana. Al mutasarrifah an naqisoh yang naqisoh maknanya bimakna tahsulu fitnatun, bimakna tahsulu. Jadi takunu maknanya sama dengan tahsulu, oke? Odon, melek, lo baru ngaduk begitu saya capek pak. Habis ngaduk, barusan gue ngaduk kopi, ya kan? La ilaha illallah. Makanya perempuan jangan macem-macem lo. Bantuin beberes musola, paham nggak? Yang sore itu nggak ngapa-ngapain, lah anak yang laki kan capek bantuin nyapuin segala macem. Jangan lingkungan lu aja jorok gak karuan lu, bukannya ngurangin bebanin. Fitnatun bermula ayat fitnatun fa'ilun itu menjadi fa'il. Nah dari ayat wa hasibu alla takuna fitnatun itu ada lafaz alla takuna fitnatun wal masdaru dan bermula masdar. Situ kalian nggak tahu kan? Nggak nge. Al munsabaku yang terambil min an dari an alla takuna itu loh. Wama dan lafaz ba'daha yang setelah an sadun
harokatin, tasdid dalnya. Sadun itu yang menempati. Sadda ya suddu saddan wa masaddan fahuwa sadun, sama dengan madda ya muddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun. Yang seperti itu harus paham kalian. Masadda, awas, harokatin juga. Masadda maf'ulai hasiba, pada tempatnya dua maf'ulnya hasiba. Itu asalnya maf'ulaini. Oke? Nunnya dibuang karena dimudhofkan ke hasiba. Nah, kalau Allah takuna fitnah itu menjadi masdar, terus bagaimana cara mentakwilnya? Ini yang kalian harus kalian latihan. Wa takdiru, dan bermula takdirnya masdar itu lafadz wa hasibu adama kauni ay husuli fitnatin. Wa hasibu, dan menduga siapa kaum. Nah tadi kan Allah takuna diperhatikan. La itu kan huruf. Oke? Ketika diisimkan itu diambil, perhatikan kong. Diperhatikan yang semakna dengan la. Kalau diisimkan Adam pakai ain. Oke? Nah, itu cara mentakdirkan yang seperti itu sulit kalau nggak kalian biasakan, kalau nggak kalian latih. Adama kauni, tidak adanya, ai khusuli, maknanya kaun sama dengan khusul. Khusuli fitnatin. Tidak adanya atau hasilnya fitnah. Udah titik. Nyambung? Nyambung nggak? Udah, perhatikan. Sekarang, nah, makanya nggak boleh meleng. Ini masih bahas an. Loh, an yang menasobkan mudhore, syaratnya tidak didahului ilmun atau don, itu udah pasti nasob. Oke? Nah, kalau jatuh setelah ilmun, udah jelas fi'il mudhore. Apa tadi? Rofa, karena annya mukhafa min anna, oke? Minat sakilah. Nah, kalau setelah don, ada dua pendapat. Yang pertama, ini udah ini aja. Ini Habib Didik mudah-mudahan nyimak. Ya. Yang dimaksud don itu nggak mesti harus lafadz don. Apapun lafadznya yang penting semakna dengan dhanna. Yaitu contoh dalam ayat hasiba za'ama, ya kan? Contohnya hasibu Allah taku. Nah ini contoh yang pertama. Nanti contoh yang kedua takunu. Allah takuna fitnatun. Perhatikan. Ini contoh yang pertama. Ini saya hapus biar nggak ganggu. Hasibu kon fi'il fa'il, ya kan? Jumlahnya Allah takuna fitnatun, di mahal nasob menjadi maf'ulnya hasibah. Oke, itu secara global. Nyambung? Sekarang dirinci. Oh, ini nggak beres ini wifi. Oh, muter-muter nggak tuh? Enggak. Ya pokoknya kudu sabar aja lah. Nah, wifi-nya ngajak berantem. Perhatikan sekarang dirinci. Ini an. Nah, an yang jatuh setelah hasibah. Hasibah itu termasuk akhwatu donna. Kan begitu tadi. Maka ada dua opsi. Pertama, an amal. Nah, contohnya an amal itu maksudnya anna nasibah, kan gitu tadi. Halaman 60 tadi. Fawajani fihi jaizani an-nasbu
ala annaha nasibatun. Oke? Itu an amil nasibah, amal menasobkan mudhari. Maka dalam qiraah sab'ah selain qiraahnya Imam Abi Amr, Imam Hamzah dan Imam Kisai, itu dalam Al-Quran itu dibaca alla takuna. Nah ini kan nasab. Ini menandakan annya amal. Oke? Nah nanti warrafu yang pembahasan halaman 61 itu ada yang baca takunu. Ini saya kotakin. Ini kan bulat nasab. Kalau kotak rofa. Itu nanti berikutnya. Nah ini yang harus kalian perhatikan betul-betul. Sama-sama an. Kalian belajar dari Jurumiyah. Fanawasibu asarodun wahya an. Ya kan? Cuman gak dibahas detail seperti pembahasan dalam kitab Kawakib. Oke, nyambung nih. Nah, ini ada kesempatan menakwil an tadi kan disebut an apa? Masdariyah. Artinya jumlahnya an dan lafaz sesudahnya itu kan bisa ditakwil masdar. Diperhatikan perempuan juga. Alia jangan ngomong sendiri. An disebut an masdariyah. Otomatis dari lafaz ini yang diambil masdar apa? Ya takuna. Takuna itu masdarnya apa? Kana yakunu kaun. Oke, kaun. Kaun itu udah menandakan. Nah, la, saya ulangi, la ini kan huruf. Bagaimana la yang huruf ketika diisimkan? Ambil makna isim yang sepadan, yang sama dengan la. Yang sama dengan la itu adalah adam pakai ain. Maka ditakwili dalam contoh tadi wahasibu adama. Nah, ini gue tulis. Lu biar nyambung. Adama kauni, maknanya kaun sama dengan garis miring husul. Sebenarnya adama kauni fitnatin kok udah cukup. Adapun dijelaskan pakai khusuli fitnah. Perhatikan. Fitnatin salah taknya. Kalau di sini kan fa'il, kan jatuh setelah takuna. Kalau jatuh setelah ini, kan jatuh setelah kaun atau husul. Berarti diperlakukan mudhof ilaih. Nah ini nasab lah. Kan jumlahnya Allah takuna fitnatun di mahal nasab sebagai maf'ulnya hasibah. Nyambung nih, paham? Ini an yang jatuh setelah donna yang amal. Amal yang maksudnya menasobkan. Oke ya, paham ya? Pin, lu paham Pin? Pri, Aldi, Don, lu ngantuk. Lu gak punya duit Don. Habis. Oke, sekarang kita lanjut warrafu. Udah Isa, biarin Isa di masjid. Ntar kan tinggal sholat. Lu kemalam sholat gak? Pil di rumah Pil. Awas lu kalau pulang duluan. Lu di rumah sholat gak? Isa. Lu kabur duluan ntar gak sholat. Wah sembarangan lu. Oke lanjut. Sekarang warrafu dan membaca rofa. Warrafu dan membaca rofa. Atof kepada ntar dulu. Bin nasbi warrafi. Atof kepada bin nasbi warrafi dan membaca rofa. Nah, contohnya masih tetap yang sama. Wahasibu alla takunu. Kalau tadi kan alla takuna. Itu kan qiraahnya yang takuna kan selain Abi Amr, Hamzah dan Kisai. Nah, wahia dan bermula raf'u membaca rofa
Allah takunu qiraatu Abi Amrin itu qiraannya Imam Abi Amr wa Hamzata tuh Hamzata kan isim ghairul munsharif wal Kisai enggak usah keder. Lu itu kok Abi Amrin wa Hamzata kok bukan wa Hamzatin lah kan Hamzah itu ghairul munsharif wal Kisai dan Imam Kisai ala tanzili awas ala tanzilil khusbani atas memposisikan lafat khusban jangan keder khusban itu masdarnya khasiba yahsabu khusbanan ingat kan khasiba yahsibu kan bab keberapa bab ke-6 oh itu maksudnya ala tanzilil khusbani atas menempatkan masdar khusban manzilatal ilmi pada posisinya ilmu. Kalau ilmu kan berarti af'al yakin. Ingat. Tuh. Fayulaimu maka memberitahu, memberi isyarah apa tanzilul khusban anna al-mukhaffafata pada an yang mukhaffafah ada lata yang menunjukkan alat tahakkuki atas makna kenyataan tahqiq watakunu dan bermula ntar dulu watakunu dan jadi apa an yang mukhaffafah barusan khina idzin ketika ini yulaimu annal mukhaffafa tu adalah tu ala tahakkuk mukhaffafatan itu yang dibaca takhfif minas sakilati dari an yang sakilah nyambung ya awas lo ini saya nggak banyak dah wasmuha dan bermula nah kalau an saya ulangi dengerin kalau an tadinya awalnya anna otomatis kan mempunyai isimnya. Nah wasmuha dan bermula isimnya an yang mukhaffafa minas sakilah dhamirus sya'ni itu dhamir berupa dhamir sya'n mahdhufun yang dibuang wal jumlatu dan bermula jumlah al manfiyatu yang dinafikan bila dengan la nafi tadi itu fi mahalli raf'in dalam mahal rafa khobaruha yaitu khobarnya apa? Ya khobarnya an mukhaffafa lah bagaimana udah diam balik diam biasaan nanti yang satu diri nggak usah diri bareng-bareng diam emang nggak bisa nahan ngencing apa yang dibiasain khobaruha yaitu khobarnya an ditanggung qala berpendapat siapa al-faqihiyu Imam al-Faqihi berpendapatnya begini wa ghairuhu dan lainnya al-Faqihi berpendapatnya wan nasbu dan bermula membaca nasab apa? Takunu fi'il mudhari. Oke, jangan keder. Terus baca nasab apa di keder lagi lu di fitnah Pak, fitnah. Kan fitnatun fa'ilnya tadi. Wan nasbu dan bermula membaca nasab takunu ya takuna berarti fi'il mudhari. Yang pertama arjahu itu lebih menang. Itu enggak ada mufaddal alaih takdirin sendiri. Ai min ghairihi, ai minar raf'i. Oh, caranya begitu. Apabila ada isim tafdil. Isim tafdilnya arjah itu kan isim tafdil. Enggak ada al dan enggak dimudhofkan. Kok enggak ada mufaddal alaih wajib ditakdirkan sendiri. Udah duduk. Besok-besok nggak usah dibiasain. Li'anna ta'wilah karena sungguhnya mentakwil yaitu mentakwil an yang mukhaffaf minas sakilah khilaful asli atau mentakwil
husban sama dengan manzilatal ilmi, nyambung. Hasiba kan mananya dhanna, ditakwil menjadi mana alima, itu yang paling enak itu. Li'anna ta'wila, karena sebenarnya mentakwil husban manzilatal ilmi khilaful asli, itu berlawanan hukum asal. Walihadza, dan karena ini keterangan an-nasbu arjahu, itu harus kalian bisa mentakdirkan. Walihadza ay lidzalikal mazkur min anna nasba arjahu ajma'u, sepakat siapa ulama nahwu alan nasbi, atas membaca nasab. Fi apa? Siapa yang tahu? Santi nggak ada memang. Ayo, itu siapa, ayatnya apa? Ayo, surat apa? Kalau perlu saya kasih 10.000, 50.000 dah. Itu apa? Alam apa bacanya? Pri, lu buru-buru ngerti surat apa ya Pak? Itu dalam surah Al-Ankabut, ya ayat 1 sampai 2 lah. Alif lam mim. Ntar lu baca alam lagi. Alam ahsab. Gua ketok lu. Terusnya apa? Ntar lu baca hasiba yahsabu. Ya enggak? Ya. Apa itu coba? Lu sama ngetes. Oh, ketahuan lu baca enggak pada paham lu. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Udah apalin surat-surat seperti itu. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Ya kan mananya alif lam mim lah. Itu ulama mutaqaddimin. Kalau ulama mutaakhirin menafsiri, hamzahnya menunjukkan lafaz Allah, lamnya menunjukkan lafaz Jibril, mimnya menunjukkan Nabi Muhammad. Itu mutaakhirin. Maka alif lam mim termasuk bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Oh, yang hanya nggak hanya Allah yang tahu. Ahasiba itu ambilnya istifham. Kalau kalian nggak pernah baca Quran kan disangkanya alam ahsib, ngerti? Payah lu. Ahasiba, apakah menduga, apakah mengira, siapa an-nasu? Ntar saya jelasin, ini ayat penting. Dapil dengerin, biar kan nggak kayak dapil lu asal isya pulang. Di rumah nggak sholat, awas lu. Ya enggak? Ahasiba, apakah mengira, siapa an-nasu umat manusia, mengira ayyutraku, pada bahwa. Nah itu artinya kan an amal. Asalnya kan yutrakuna. Ya kan? Kemasukan an-nunnya dibuang. Ayyutraku, pada bahwa dibiarkan siapa nas. Ayat berikutnya ayyakulu amanna, pada bahwasanya berkata siapa nas, amanna kami beriman. Perhatikan ini kritik, dengerin. Iman kita semua akan diuji oleh Allah. Manusia apakah dikira? Perhatikan. Loh. Apakah manusia dibiarkan mengatakan, wah kalau lu kan masih anak-anak TK, kami beriman pada Allah. Yes. Ya enggak? Mulut boleh aja seperti itu. Tapi kalau udah konteks dewasa, iman ini diuji. Dihadapkan kita pada kenyataan-kenyataan yang pahit. Dia masih konsisten mengamalkan iman yang diikrarkan atau iman yang hanya keluar dari mulut seperti orang-orang munafik. Maka ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah. Wahum la yuftanun,
Kata Allah berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami uji umat-umat sebelum mereka. Allah tahu, tapi Allah ingin tahu. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Allah ingin tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya pura-pura beriman. Enggak sesederhana iman yang dinyanyikan oleh anak-anak TK. Anak TK sih nggak apa-apa. Dapil kok masih anak TK. Dapil. Kami beriman pada Allah. Kami beriman Rasulullah. Ya enggak? Kan dulu begitu kan diajak nyanyi sama Bang Iweng. Apapun begitu Kong. Ya, paham itu. Nah, dalam ayat Al-Ankabut ayat 1 tadi, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku, itu sepakat ulama qiraah sab'ah, ayyutraku annya amal, yutrakunya dibaca nasab, tanda nasabnya khatfun nun. Oke? Saya rasa bisa difahami ya. Saya simpulkan sebelum ditutup. Kemari. Copot. Nih. Ini Allah takuna kan tadi dibaca nasab. Kalau dibaca nasab berarti kan annya amal. Oke? Nah, boleh juga dibaca Allah takunu. Kalau dibaca Allah takunu, nu berarti rofa. Oke? Kalau begitu, annya bukan tidak amal, tapi annya an. Kalau ini kan an tadi amal. Oke? Kalau dibaca rofa, annya mukhaffafah minas sakilah. Kurang. Nah, dibaca takhfif dari an, yang an asalnya adalah anna. Oke? Nah kalau dibaca anna, annya mukhaffaf min anna, mana isimnya? Isimnya dibuang, jumlahnya. Ini kalau dibaca Allah takunu hasibu wa hasibu, dan menduga siapa kaum an pada sesungguhnya kejadian. Kan dhamir sa'an. La takunu itu tidaklah ada apa fitnatun, fitnah. Nyambung kan? Nah, jadi mau dibaca takuna, mau dibaca takunu. Nah, udah perhatikan. Ini mudah-mudahan Habib Didik nyimak. Karena tadi sempat japri saya, WA saya. Artinya, kalau jatuh setelah lainnya alima dengan donna, dalam arti alima makna yakin, donna af'al rujhan, kan gitu. Kalau nggak jatuh setelah itu, ya an udah otomatis amal. Oke? Nah, kalau jatuh setelah ilmun, annya tidak amal karena mukhaffaf minasakilah. Kalau jatuh setelah dhannun ada dua, yang satu boleh amal, yang satu tidak amal karena an mukhaffafah minasakilah. Kok jatuh setelah tofiko? Tofiko ini saudaranya af'al suruh. Kok jatuh setelah ja'ala? Ngerti? Ja'ala ini af'al tasyir. Maka an juga tetap amal. Yang tidak beramal hanya apabila jatuh setelah ilmun atau dhannun. Ilmun itu udah dengan pasti, kalau dhannun ada khilaf. Nyambung ya? Nah, tolong diperhatikan. Nanti kalian deres ulang, kalian mutolaah. Udah nggak usah meleng lihat orang lewat. Ngaji-ngaji aja ngadep kemari. Nggak usah asal ada kucing lewat kalian terganggu, paling tidak suka saya. Ini yang menandakan bahwasanya an termasuk menasabkan fi'il mudhari, itu pemahamannya sangat keren. Oh ya kan? Besok lan nggak sebanyak itu. Makanya cuman itu tuh bawa syair itu.
nyampe wasalis, tapi an, masya Allah, pembahasannya panjang lebar. Paham ya? Ini yang saya wanti-wanti, mutolaah yang betul antara an yang mana yang bisa menasobkan fi'il mudhari'. Pertama, an menunjukkan masdariyah. Kata-kata masdariyah mengecualikan an zaidah, mengecualikan an mufassirah. Oke? Yang kedua, annya tidak didahului oleh lafadz ilmun atau dhannun, alima atau dhanna. Oke? Kalau didahului ilmun, jelas fi'il mudhari'nya rafa karena annya mukhaffaf minas sakilah. Kalau jatuh setelah dhannun boleh dua. Yang pertama boleh nasab, ini yang paling simpel. Yang kedua, annya tidak beramal, berarti kan fi'il mudhari'nya rafa. Oke? Karena lafaz dhanna itu ditakwil keluar mana asal menunjukkan makna yakin. Oke? Itu harus kalian ulang-ulang. Ini bukan pembahasan kaleng-kaleng, ini pembahasan sulitnya luar biasa. Maka saya nggak ngebut, supaya kalian betul-betul paham apa itu an huruf nasab, harus bisa menjelaskan betul. Lah besok lan wahia wasani mimma yansibu binafsil lan wahia harfun basitun walaysa asluha la'an nafiyat faubdirat. Itu besok dah, udah nggak ngebut saya. Oke ya, kita lanjut besok lagi. Besok masalahnya masih ngecor. Besok masang itu. Ya kalau besok kan udah nggak ngecor kan? Besok masang begising. Kalau masang begising mah urusan tukang. Kalau memang memungkinkan ngaji ya ngaji sore. Kalau kecandak, tapi lihat situasi lah ya. Nah, besok libur kan? Sekolah libur nggak pada? Kan tanggal merah. Kalau masih ada tanggalan hijau, lu chat. Ambil tanggalannya merah, hari buruh nasional, internasional. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.